Selamat pagi semuanya. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang memberikan waktu buat saya untuk bersharing bagaimana Tuhan itu baik dalam hidup saya. Pertama-tama juga saya mau kenalkan juga, nama saya Vita, ya. Suami saya yang di sana namanya Pak Agus. Jadi kalau ketemu saya tolong disapa, ya. Oke, saya ketemu Pak Kem ini secara kebetulan, ya kan? Kebetulan pertama kali saya ketemu Pak Pendeta itu di Soho, ya, Neo Soho. Karena kebetulan juga saya mau menikah. Ya. Ini juga keajaiban Tuhan, saudara-saudara, di umur saya yang cukup berumur. Saya tidak pernah kepikir di usia saya yang 45 tahun saya bakal menikah, ya. Karena pengalaman hidup saya, saudara. Sebelum saya kenal suami saya ini udah 16 tahun. Hanya teman, saudara. Nggak ada namanya TTM tuh nggak ada. Ya. Saya tuh sebelum ketemu suami saya ini, saya udah punya pacar, saudara. Pacar saya ini keren, saudara. Six pack. Ya. Dan saya buka usaha bareng-bareng sama dia, saudara. Perusahaan. Tapi saudara, akhirnya saya ditinggalin, saudara. Udah gitu dia menikah sama orang lain. Bukan itu aja, saudara. Ya, perusahaan yang kita bangun sama-sama, dia ambil uang banyak di usaha saya yang sama-sama ini. Akhirnya saya bilang begini sama dia, ya udah, kamu jual perusahaan ini ke saya. Dia setuju, saudara. Setelah dia jual ke saya, akhirnya tahu nggak apa dia? Setelah saya tanda tangan jual beli akte, saya dipilotkan sama orang ini, saudara. Dipilotkan di Pengadilan Jakarta Pusat. Saya dilaporin ke Polda, banyak sekali. Di saat saya begitu banyak masalah dalam hidup saya, teman saya yang udah lama kenal, dia ngajakin saya, yuk kita ketemuan. Saya bilang, waduh, saya banyak masalah dalam hidup saya bilang gitu. Tapi gak apa-apa lah, kamu datang karena teman lama. Kita ngobrol-ngobrol, saudara. Setelah tiap hari dia ketemuin saya. Jadi pertama-tama hari Jumat, saudara. Ya. Hari Jumat ini dia ketemuin saya, nothing happen, saudara. Hari Sabtu, saudara, dia mau ketemu saya lagi. Gak tumben-tumben ya. Dia tuh mau begitu. Dulu saya berteman sama dia aja, saya suruh naik Grab kalau ketemu, saudara. Dia gak mau jemput saya. Dia pagi-pagi teks saya hari Sabtu. Mau kue enggak? Saya kenal dia 16 tahun, saudara, gak pernah dia ngasih saya apa-apa. Gak pernah. Dan tumben-tumbennya dia mau ngasih saya kue. Akhirnya, ya boleh juga, saya bilang gitu. Saya gak tahu kue apa, saya Google. Saya mau kue ini sama kue ini. Akhirnya dianterin, saudara. Dia gak pernah namanya nganterin saya tuh gak pernah. Singkat cerita, hari Senin, dia kan super sibuk, saudara. Bisa-bisanya Senin itu dia ngajakin saya apa? Yuk kita lunch. Saya sibuk, saya bilang gitu. Ya udah, saya samperin kamu ke kantor kamu. Saya bilang, tumben ini, pasti ada rempeyek ini di balik, ada udang di balik rempeyek. Ya. Akhirnya dia ngajak saya makan siang. Nothing happen, saudara. Habis gitu dia bilang, nanti malam kita dinner yuk. Gitu. Ya. Terus udah gitu, ya boleh. Dia datang ke saya, saudara, sore. Dia bawa bunga, saudara. Waktu saya buka, saya kaget. Ya kan? Kok bisa dia bawain saya bunga? Bunganya belinya di pinggir jalan lagi, saudara. Pakai aluminium foil.
Ya, terus udah gitu saya tanya. Dia ngomong begini sama saya. Kamu kan berteman sama saya sudah lama. Yuk kita bersama. Saya kan bingung saudara, dia teman saya, dia mantan-mantan saya tahu semua saudara. Terus udah gitu, setelah itu saya bilang, ya udahlah, oke. Gak lama saya dikawinin saudara. Padahal saya tidak pernah kepikir, makanya Tuhan kita tuh baik. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Saya udah kepikiran, waduh saya bakal jadi perawan tua. Ternyata Tuhan gak izinkan itu terjadi. Jadi untuk yang muda-muda di sini, jangan putus asa. Umur saya 45 tahun, masih bisa menikah. Itu adalah keajaiban, miracle yang Tuhan berikan kepada saya akhir-akhir ini, barusan terjadi. Oke, makanya khotbah ini bukan khotbah ya, kesaksian saat ini saya mau berikan miracle from heaven, ya kan? Di tahun 2003 saudara, saya kena leukemia. Saya kemo di Singapura, sampai udah botak kepala saya. Terus karena sudah menyebar kanker marker saya sangat tinggi, saya bilang, karena kan kalau di kemo tuh sakit, mual, ya. Saya bilang sama ibu saya gini, Mah, udah gak kuat lagi, saya mau pulang, mati-mati di Indonesia, saya bilang gitu. Oke, akhirnya saya pulang ke Indonesia saudara. Setelah itu, namanya usaha saudara, ke Tepekong, ke dukun, supaya cari kesembuhan. Ya, saya dibawa kakak saya ke orang pintar supaya sembuh. Ya, tapi tidak sembuh saudara. Kebetulan saya punya kakak saya namanya Agus juga, sama kayak nama suami saya. Dia juga gembala. Terus dia bilang begini sama saya, ayo kita ketemu pendeta Tony Daud. Ya, kebetulan Pak Tony Daud itu mau KKR di Amerika. Saya bilang oke. Akhirnya jam 7 malam saya dibawa ketemu Tony Daud. Setelah saya ketemu Tony Daud tuh pegang kaki saya saudara. Wah ini hawanya beda sama yang lain katanya. Kok bisa? Saya bilang gitu. Kamu kena kutuk alam kubur. Kamu kena kutuk alam goib. Kenapa? Karena orang tua saya saudara suka percaya sama benda-benda gaib. Kayak keris, kayak tombak dan lain-lain. Juga percaya, namanya perdukunan tuh percaya sekali. Ya kan? Itu, oleh karena itu saya itu kena kutuk ya, menurut pendeta Tony Daud. Terus dia bilang begini sama saya, kamu tuh harus berdoa, minta kesembuhan, supaya dipatahkan semua kutuk-kutuk itu. Dalam hati saya datang ke dia supaya untuk diberikan kesembuhan, tapi saya suruh minta sendiri sama Tuhan. Ya. Akhirnya dia bilang begini, ya udah saya doain kamu, ya kan? Tapi kamu harus berdoa puasa Daud. Ya, dia bilang puasa Daud. Puasa Daud itu seperti apa? Saya harus puasa 40 hari. Ya, suruh berdoa jam 12 malam, 1 jam. Saat teduh jam 4, jam 5, 1 jam. Jam 12 siang, 1 jam. Tapi saya hanya makan sayur saudara selama 40 hari. Dan minum air putih. Namanya orang mau mati saudara. Apapun kita lakukan, benar gak? Akhirnya saya ikutin apa yang dikatakan Tony Daud. Tapi saya bingung Tuhan. Saya bingung. Ini saya berdoa 1 jam ini berdoa apa aja? Ya kan? Jadi saya pecah saudara. 1 jam itu saya buat baca Alkitab. Saya buat pujian penyembahan. Dan setelah itu saya berdoa. Saya ingat sekali waktu ibu pendeta ngajakin saya, Bu Vita, yuk kita kur. Jangan Bu, yang lain bisa kabur, saya bilang gitu. Saya tidak bisa nyanyi,
ya. Tapi saya karena itu saya pakai YouTube saudara, karena saya nggak bisa nyanyi, ya kan. Tahu nggak saudara, kalau kita sakit, kita itu udah divonis bahwa kita hidup kita nggak lama lagi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya belum siap. Banyak hal yang kita mau lakukan di dunia ini Tuhan, yang saya belum capai, ya kan. Setiap kali saya berdoa, saya selalu netesin air mata. Karena ya Tuhan, ini bukan waktunya. Tapi saya percaya gini saudara, ketika kita minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu kasih. Apa sih artinya surrender saudara? Surrender itu artinya you giving up everything. Artinya apa? Artinya menyerahkan segala sesuatunya dalam Tuhan. Tanpa apa? Ragu. Oh nanti hasilnya begini. No, if you believe in Jesus, when you believe, you will receive it. Ya. Juga begitu banyak. Kita semua pernah mengalami up and down dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang saya percaya, semua masalah yang terjadi dalam hidup saya percaya bahwa ayat Tuhan seperti bilang begini, God will open the way if there is no way. Artinya apa tuh? Kalau kita berserah, Tuhan itu bukakan jalan kita satu persatu. Ya. Selama saya sakit, keponakan saya itu teks saya saudara, umur baru 12 tahun. Dia bilang gini, coba nonton di Indosiar ada diputar movie The Passion of Christ saat itu tentang kebaikan Tuhan di kayu salib. Nah waktu itu saya bilang sama keponakan saya, buat hidup adalah berkat, mati adalah keuntungan. Tuhan gak pernah izinkan rambut kita jatuh sehelai pun tanpa seizin Tuhan. Setelah saya kirim SMS, zaman dulu belum ada namanya WA atau BBM, saya kirim tuh teksnya. Nah, ponakan saya ini kan tinggal sama cici saya, sama kakak saya perempuan. Setelah itu saudara, setelah saya kirim itu, semua telepon saya nangisin saya saudara. Saya belum mati aja ditangisin. Itu makin stres saudara. Jadi intinya setelah saya lakukan doa 40 hari dan lebih, ibu saya bilang begini, kalau panggil saya kan orang Jawa, nih yuk kita check up lagi yuk. Terus nanti aja mah, gak apa-apa lah, coba aja katanya gitu. Akhirnya saya ke Pluit, rumah sakit Pluit. Saya tes darah saudara. Terus udah gitu setelah saya ambil hasilnya, semuanya bagus saudara. Ya. Gak ada namanya sakit, itu semua hasil darah saya bagus seperti manusia normal. Tapi mama saya bilang begini, saya gak percaya sama dokter sini, banyak malapraktek katanya gitu. Akhirnya kita putuskan untuk ke Singapura saudara. Saya biasanya di treatment di Glen Eagles, di Cancer Center oleh Dr. Freddy Teo. Saya ke sana, saya tes, ya kan. Setelah besoknya saya suruh kembali karena kan harus nunggu kalau cancer itu ya saudara. Saya udah mikir-mikir, kalau mukanya dokternya serius, berarti saya sakit lagi gitu lah. Tapi kalau mukanya berseri-seri, berarti saya nggak sakit. Waktu saya ketemu dia bilang, dia welcome me, terus dia bilang,
Dia ngomong, it's amazing. Dia bilang, kamu ngapain di Indonesia? Ya kan? You totally heal. Ya, itu kebaikan Tuhan. Nah, setelah itu dia ngomong begini, saudara. Tapi kamu harus apa? Check up setiap 6 bulan. Karena cancer itu biasanya kembali at any time. Nah, saya juga rutin, saudara. Tapi puji Tuhan, sampai detik sekarang, semuanya terkontrol dengan baik, sehat, karena kebaikan Tuhan. Terima kasih.